Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 16 Februari 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Dara Putri Novalini. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami. Dan inilah berita selengkapnya. Saudara, setelah ditahan selama 2 bulan di imigrasi Malaysia, akhirnya kepulangan 6 orang nelayan asal Kabupaten Langkat disambut dengan tepung tawar dan dimandikan. Penyambutan 6 orang nelayan ini dilakukan pihak keluarga dan masyarakat Kelurahan Sebila, Kecamatan Selepan di gudang penampungan ikan. Rasa haru dan gembira menyelimuti keluarga saat menyambut kepulangan 6 orang nelayan yang ditangkap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. 6 orang nelayan ini tidak boleh memasuki rumah sebelum dimandikan dan ditepung tawari serta upah-upah. Dipulangkan pulut kuning sebagai tanda ungkapan syukur kepada Allah dan tradisi suku Melayu di Kabupaten Langkat. Tradisi ini menandakan ucapan rasa syukur yang diiringi dengan doa serta penyambutan tamu sebelum masuk ke dalam rumah. Tradisi tepung tawar dan diupah-upah sudah sangat melekat dan hingga kini masih terus dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Kecamatan Sebila, Kabupaten Langkat. Salah seorang nelayan Rahmat Hidayat mengatakan penangkapan nelayan Indonesia oleh polisi kelautan Malaysia sudah berulang kali terjadi, namun pemerintah Indonesia selalu lambat menanganinya. Pagi jam 10 lagi mancing-mancing jalan di muka kapal maritim itu dikejarnya lah kami. Nah itulah di rapatnya buat kami langsung dia tak ada cerita apa-apa lagi, gandeng lah terus kami. Gila lah, syukur alhamdulillah sudah dukung keluarga ini sampai mari. Terima kasihlah kami bersama oke bapak ini sekalian. Kalau ada kejadian kayak gitu cepatlah ditanggulangi, cepat kami diurus. Sementara itu, istri salah seorang nelayan, Elis, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Ketua PNTI Sumatera Utara dan Toking yang telah menanggulangi semua biaya kepulangan suaminya. Terima kasih. Tidak bisa lebih kepada Ketua PNTI Sumatera Utara yang telah menolong kami. Oke, yang telah membantu kami. Tetapi itulah sering dibuang-buang lagi ya, kami takut. Sering ditangkap ya kan? Para nelayan hanya bisa berharap pemerintah Indonesia dapat bertindak tegas sehingga pihak asing tidak bertindak semena-mena di perairan laut Indonesia. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan warga Marindal Patumbak terlibat adu mulut dalam melakukan aksi dorong saat melakukan penolakan konstatering atau pencocokan antara objek sengketa dengan putusan pengadilan. Warga juga sempat menghadang petugas kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional yang akan melakukan pengukuran. Aksi penolakan terhadap pengukuran tanah yang akan dilakukan Badan Pertanahan Nasional yang dikawal ketat petugas kepolisian Polrestabes Medan berakhir ricuh. Warga menghadang petugas kepolisian dengan ban bekas yang akan melakukan pengukuran 3 hektar tanah yang merupakan aset PT PN2 yang kini sudah dijadikan masyarakat sebagai tempat pemukiman. Adu mulut dan aksi saling dorong tidak terhindarkan antara masyarakat dengan petugas, bahkan beberapa warga sempat histeris menghadang polisi karena sudah berpuluh tahun bermukim di lokasi ini. Warga berpendapat bahwa lahan yang dikuasai mereka merupakan lahan negara dan bukan lahan perseorangan. Kepala Bagian Hukum PT PN2 Ganda Wiatmaja mengatakan, jika lahan di Jalan Makatani Marindal Patumbak ini masih terdaftar sebagai aset negara yang berstatus sebagai ex-HGU. Namun dalam perjalanannya, tanah ini digugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanpa mengikut sertakan pihak PT PN2. Sengketa tanah ini memunculkan kekhawatiran bagi masyarakat yang telah bermukim selama puluhan tahun. PT PN2 menyesalkan karena dalam proses sidang sengketa, pihaknya tidak dilibatkan. Padahal lahan yang menjadi sengketa merupakan tanah negara, yakni ex-HGU PT PN2 yang kini dikuasai warga. Hari ini ada 2 pihak yang sedang bersengketa di lahannya ex-HGU ya Pak? Betul. Pihak yang bersengketa ini yang sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam itu tidak menarik kami PT PN2 sebagai pihak. Harusnya karena ini memang aset PT PN2, harusnya mereka menarik kami sebagai pihak. Karena mereka tidak menarik kami sebagai pihak, maka hukum memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan upaya hukum perlawanan. Dan itu sedang kami ajukan.
Koordinator Aksi Kasa Lubis menegaskan dirinya dan masyarakat menolak dengan tegas pengukuran yang dilakukan pihak BPN dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Masyarakat menduga adanya praktik mafia tanah yang sengaja menyerobot tanah milik negara yang sudah ditempati selama puluhan tahun oleh masyarakat. Tujuan aksi kami adalah menolak pengadilan yang melakukan konsentering, pengukuran, pencocokan tanah. Dan di sini kami menolak itu karena kami mengakui tanah yang kami dudukin, kami bermukim semuanya di sini adalah sudah jelas di sini adalah tanah milik negara. Dan saat ini kami sudah disusupin oleh yang namanya mafia tanah. Akibat saluran irigasi Sungai Batanggadis rusak sejak 1 tahun lalu, petani di Kecamatan Penyabungan hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi lahan persawahan mereka. Ratusan hektar area persawahan petani mengalami kekeringan berkepanjangan. Kondisi ini disebabkan zal kanan saluran irigasi Sungai Batanggadis rusak. Petani di Desa Gunung Tua Tonga dan Desa Gunung Tua Jai, Kecamatan Penyabungan, Mandailing, Natal, hanya bisa mengandalkan air hujan untuk mengairi lahan persawahan mereka. Akibat kekeringan ini, Sabah Apas dan Sabah Sijorang sudah tidak lagi difungsikan petani sebagai lahan pertanian padi. Lahan persawahan itu kini dibiarkan menjadi kosong dan sebagian dijadikan kebun tanaman hortikultura. Para petani saat ini lebih memilih membiarkan lahannya menjadi kosong ditumbuhi rumput berlukar daripada ditanami tanaman lain yang harus mengeluarkan biaya tah mahal, namun belum tentu bisa dipanen akibat tidak adanya air. Mereka berharap agar zal irigasi yang mengairi lahan mereka segera diperbaiki. Air kan nggak ngalir, terus airnya kan agak kecil. Kadang-kadang orang mau bersawah nggak ada airnya. Itu memang airnya dari mana datang ke sini, Bang? Gini, Irigasi itu? Irigasi. Oh, jadi karena tersumbat makanya nggak ngalir, Bang ya? Nggak bersawah kan? Itu udah berapa lama, Bang, orang yang Udah bertani? 1 tahun, Bang. Udah 1 tahun ya? Nggak bertani lagi. Jadi Nggak lahannya bertani. digunakan untuk apa, Bang? Dibiarkan aja? Kadang-kadang kebun. Ya, pemirsa, proyek pembangunan jembatan penghubung 2 kecamatan di Mandailing, Natal tahun 2022 lalu masih dalam pembangunan abutmen dan cor jembatan. Masyarakat berharap agar pembangunan jembatan dilanjutkan hingga selesai. Kelanjutan pembangunan jembatan penghubung 2 kecamatan di Desa Lumbandolok, Kecamatan Penyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing, Natal, sudah masuk tahap tender pada tahun 2023 ini. Sebelumnya, proyek pembangunan jembatan penghubung Kecamatan Penyabungan Selatan dengan Kecamatan Penyabungan Barat yang ditenderkan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dengan anggaran 750 juta yang bersumber dari dana APBD tahun 2022 ini masih dalam tahap abutmen dan cor pondasi jembatan serta penimbunan badan jalan menuju jembatan. Sementara lantai jembatan yang terbuat dari kayu dan batang kelapa ini hanya inisiatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar masyarakat bisa melalui jembatan ini, sehingga warga yang melintas tidak melewati aliran sungai Aek Pologus di Desa Lumbandolok. Kita buat jembatan sementara supaya tidak menghalangi masyarakat lewat. Jadi nanti kalau sudah kita mulai membangun ini, itu akan diambil, akan permanen itu. Memang ada kita buat di situ supaya itu bisa dimanfaatkan loh. Nggak mungkin orang dari sungai kalau musim penghujan kan. Itu yang 750 juta abutmen yang tinggi itu, yang 4,5 meter satu. Sama timbunannya. Insya Allah di bulan 3 kalau sudah dapat pemenangnya kita laksanakan. Salah seorang warga, Rizpan Syaputra, berharap pemerintah daerah melanjutkan pembangunan jembatan yang merupakan jalan alternatif penghubung 2 kecamatan dan jalan menuju sentra produksi pertanian warga. Ada perjalanan tanya lah, Pak, ya kan, itulah. Ini penghubung dari Kayu Laut sampai Desa Sirambas, boleh dibilang antar kecamatan lah, Pak, ya kan, kecamatan antar kecamatan lah. Boleh dibilang ini jalan alternatif. Contoh, kalau ada acara-acara di purba atau di pesantren itulah, ya kan, orang lewat dari sini. Sangat dibutuhkan lah jalan ini. Itulah dibilang jalan alternatif, Pak, ya. Akibat pendangkalan sungai Desa Simpangko, Kabupaten Tapanuli Selatan, puluhan hektar lahan pertanian warga mengalami banjir dan rusak.
Beginilah kondisi banjir yang melanda lahan pertanian warga desa Simpangko, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Akibatnya tanaman padi yang baru ditanam petani menjadi rusak. Petani desa Simpangko mengeluhkan lahan pertanian mereka kerap menjadi langganan banjir. Bahkan beberapa kali pertanian warga mengalami kerusakan hingga gagal panen. Menurut petani, terjadinya banjir di desa ini akibat sungai Simpangko yang mengairi persawahan warga mengalami pendangkalan akibat banjir bandang beberapa tahun silam. Akibat pendangkalan sungai ini, setiap hujan turun di hulu sungai, banjir akan merusak tanaman padi warga. Sungainya Meluap. meluap, Pak. Oh iya, udah lama ini Bang, meluapnya. Baru siang 1 jam, Pak. Banyaklah udah tergenang ini semua. Menyikapi keluhan warga, Kepala Desa Simpangko Muhammad Azan mengatakan pihaknya sudah melakukan pengerukan sungai Simpangko sebagai prioritas pertama pada musrenbang desa beberapa waktu lalu. Ia berharap pemerintah provinsi melakukan pengerukan sungai Simpangko sebagai proyek pembangunan di tahun 2024 mendatang. Sebenarnya kan memang untuk sungai Simpangko ini sudah lama dia pendangkalan akibat banjir. Tahun berapa? Udah 28 tahun lebih sebenarnya ini. Memang selama ini warga udah banyak melakukan usaha, tapi memang belum ada yang berhasil. Nah, kita pingin memang udah di musrembang kemarin, musrembang desa ini kita jadikan menjadi prioritas pertama. Mudah-mudahan lah nanti di kecamatan, di kabupaten juga ini bisa menjadi proyek 2024 sehingga warga terhindar lagi dari masalah banjir seperti ini. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Imunisasi dasar seperti vaksin polio sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit polio atau lumpuh layu pada anak balita. Dengan vaksinasi polio yang lengkap akan memberikan perlindungan optimal kepada anak. Pekan Imunisasi Nasional Subpolio yang dilaksanakan mulai 13 hingga 19 Februari 2023, terlihat banyak masyarakat yang antusias mendatangi puskesmas membawa anaknya untuk mendapatkan vaksinasi polio seperti halnya di Puskesmas Siborong-Borong. Dengan sasaran vaksinasi anak usia 0 hingga 9 bulan, sebanyak 30.034 anak ikut serta pada Pekan Imunisasi Nasional Subpolio di Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahap pertama dan kedua pada Maret 2023. Vaksinasi polio ini ditargetkan tercapai hingga 95% sebagai bentuk pencegahan. Kasus polio ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa di Indonesia. Pada Pekan Imunisasi Nasional Subpolio, Ketua PKK Tapud Satika Simamora dan tenaga medis pada pemberian tetes vaksin mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap pemberian imunisasi kepada anak, terutama anak balita. Untuk mencegah penularan virus polio, pemberian vaksin tetes polio dilakukan minimal 2 kali untuk membentuk kekebalan tubuh dari serangan virus polio bagi anak. Kami berharap orang tua yang ada di Tapanuli Utara, ayo bawa anak kita vaksin, karena hari ini pemerintah lagi menggalakkan vaksin gratis, dan kalaupun nanti tidak sempat untuk membawa vaksin yang gratisnya, kita boleh mencari di mana ada vaksin polio, karena polio ini sangat berbahaya. Mungkin kita melihatnya sepele, tapi sangat berbahaya efeknya karena ini bisa menular juga, dan ini untuk kelangsungan hidup kita, kelangsungan hidup anak-anak kita nanti ke depan. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Medan menggelar rapat penyusunan profil kota layak anak di tahun 2023 siang tadi. Pemerintah Kota Medan melaksanakan rapat penyusunan profil terkait kota layak anak pada tahun 2023 pada Kamis siang. Rapat dihadiri sejumlah instansi terkait seperti LSM yang terkait anak, pihak kepolisian, unit PPA, Polrestabes Medan, dan Polres Belawan. Pada rapat tersebut dibahas juga beberapa poin penting terkait keselamatan anak di Kota Medan, seperti keamanan yang menjamin anak dalam beraktivitas. Selain itu, para peserta rapat diharuskan mengisi form kuesioner yang sudah disediakan, yang nantinya akan dijadikan satu buku terkait profil anak.
Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPA2 P2KB Kota Medan, Edliati Siregar mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar para stakeholder mengisikan form profil tentang anak dan ke depan diharapkan seluruh instansi terkait lebih mengutamakan kepentingan anak yang meliputi keamanan dan pendidikan agar Kota Medan dapat lebih ramah untuk anak dalam melakukan berbagai aktivitas. Kami berharap di seluruh UPD, camat, dan LM, dan dunia usaha hadir kemari untuk dapat nantinya mengisi form-form yang telah akan kami sampaikan untuk satu buku tentang profil anak di Kota Medan tahun 2023. Kalau kami berharap anak-anak di Kota Medan itu aman dan kota ini layak dihuni oleh anak-anak gitu, ramah anak dalam beraktivitas sehari-hari. Guna menghadapi pemilihan umum pemilu 2024, pemutakhiran data nomor induk kependudukan NIK bagi setiap warga negara termasuk di Kota Medan gencar dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil Kota Medan saat ini. Disduk Capil Kota Medan terus melakukan pemutakhiran data nomor induk kependudukan menyusul masih ditemukannya warga negara atau masyarakat yang belum memiliki nomor induk kependudukan NIK. Terkait permasalahan ini, maka kemarin dilakukan pemutakhiran data NIK bagi warga binaan masyarakat Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas 2 A Medan. Pemutakhiran data ini dilakukan oleh petugas Disduk Capil Kota Medan di Aula Rutan Perempuan Kelas 2 A Medan. Pemutakhiran data berlangsung lancar dengan menghadirkan warga binaan yang dilakukan secara bergelombang guna penerapan prokes COVID-19. Ketua Tim Pendataan Penduduk Agus Mulia Siregar menyatakan pemutakhiran data NIK berlangsung baik dan lancar. Pemutakhiran data NIK dilakukan sama dengan ketika pengurusan Kartu Tanda Penduduk KTP. Pemutakhiran data NIK ini sangat penting karena seluruh urusan dan pelayanan dari pemerintah yang diterima masyarakat saat ini semuanya berdasarkan nomor induk kependudukan, terutama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan maupun urusan lainnya. Agus Mulia Siregar mengatakan dalam pemutakhiran data sangat dibutuhkan kejujuran setiap warga negara guna mempermudah akses internet dalam mencari identitas warga negara apakah sudah atau belum memiliki nomor induk kependudukan. Kebanyakan kan warga binaan ini tidak mempunyai data. Tapi setelah kita cek air mata, baru ketahuan di mana lokasi tempat ataupun daerah asalnya. Jadi untuk keperluan di dunia perbankan, di dunia asuransi, di dunia pendidikan, ataupun khususnya untuk menjelang kita dekatnya pemilu, diperlukan data itu. Mohon kepada masyarakat, semoga data itu harus benar-benar data yang jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah disampaikan kepada Dinas Kependudukan agar bisa kita terbitkan data dan NIK yang sebenarnya. Kepala Rutan Perempuan Kelas 2 A Medan, Emma Puspita menyatakan warga binaan pemasyarakatan yang mendapat pemutakhiran data NIK ini adalah warga binaan yang baru masuk sebanyak 62 orang. Sedangkan warga binaan yang sebelumnya semua telah memiliki NIK menyusul salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi warga binaan guna mendapatkan pelayanan vaksinasi COVID-19. Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melaksanakan pemutakhiran data bagi warga binaan di Lapas Rutan untuk pemilihan umum tahun 2024 sehingga kami melakukan koordinasi kepada Dinas Dukcapil yang alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana. Untuk pelaksanaan itu sendiri warga binaan kami sebanyak 62 orang untuk pemutakhiran data dan juga untuk pendanaan itu sebesar 132 orang. Dilakukannya pemutakhiran data kependudukan bagi warga negara menjadi salah satu upaya untuk menyukseskan pemilu 2024. Pemirsa, kenaikan ongkos ibadah haji pada tahun ini yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua DPRD Mandaling Natal. Kenaikan ongkos ibadah haji pada tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi sorotan dan penolakan dari berbagai kalangan, termasuk salah satunya penolakan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Mandaling Natal. Ketua DPRD Kabupaten Mandaling Natal Erwin Effendi Lubis mengkritik dan menolak kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk
Maksud kami untuk menaikkan ongkos biaya perjalanan haji tahun 2023. Yang berangkat itu kebanyakan orang yang hanya ingin menunaikan rukun Islam yang kelima. Jadi mereka bukan berdasarkan karena banyak uang atau berdasarkan kemampuan yang lebih, karena hanya ingin menunaikan ibadah. Beragam informasi menarik lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Selanjutnya, kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali kali ini untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung penyelenggaraan event Powerboat F1 H2O di lapangan Sisingamangaraja, Balige, Kabupaten Toba. Kunjungan kerja Menteri Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Toba ini didampingi Bupati Toba, perwakilan dari Kemenkraf Polda Sumut dan konsultan Virama Karya untuk meninjau langsung infrastruktur pendukung seperti area venue dan lokasi tribun penonton. Karena event Powerboat F1 H2O penyelenggaranya sudah semakin dekat, yakni 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan, pembangunan infrastruktur pendukung event F1 H2O ini pencapaiannya sangat luar biasa, sesuai dengan pencapaian target yang diberikan. Pihaknya mengapresiasi atas pencapaian pekerjaan fasilitas pendukung F1 H2O yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Bekerjasama dengan Virama Karya sebagai konsultan pelaksanaan pekerjaan dan PT Adikarya yang telah bekerja semaksimal mungkin. Direncanakan pada 20 Februari 2023 mendatang, seluruh pembangunan infrastruktur pendukung event F1 H2O akan selesai 100% dan telah dapat digunakan sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan target hasil rapat koordinasi lintas sektoral secara nasional. Ya, progresnya luar biasa ya, dari yang bulan lalu saya datang ke sini, tentu sangat jauh berbeda. Waktu itu datang ini belum ada ya, dan kecepatan pekerjaan dari teman-teman Kementerian PU, kemudian Adikarya ya, yang menjadi pelaksana proyeknya. Saya kira saya optimis ini bisa selesai sesuai dengan apa yang kita putuskan. Saya kira target kita di rakor kemarin H-4 semua sudah beres, kita tinggal yang kecil-kecilnya saja. Saya optimis ini bisa tercapai. Volume sampah diperkirakan akan meningkat pasca event F1 H2O, terutama sampah plastik dan eceng gondok. Oleh karena itu, kebersihan Danau Toba tetap dijaga sebelum dan sesudah pelaksanaan event, sehingga tidak menjadi sorotan wisatawan dan pecinta lingkungan. Menjelang perhelatan Formula 1 Powerboat di Danau Toba Balige, Kabupaten Toba, kondisi pantai yang berada di sisi venue masih terlihat sampah plastik dan eceng gondok. Kondisi ini menyebabkan kurang nyaman dan terlihat kotor. Menpora sudah mengingatkan Bupati untuk melakukan pembersihan. Bupati Toba Poltak Sitorus yang turut mendampingi Menpora melakukan peninjauan venue mengaku eceng gondok menjadi perhatian khusus. Poltak Sitorus juga menyebutkan saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan Mayora dan Kementerian LHK untuk mengolah eceng gondok menjadi pupuk organik. Saat ini kerjasama tersebut sudah berjalan. Masyarakat diharapkan mendukung pemerintah Kabupaten Toba agar eceng gondok ini bisa dibersihkan. Sebelumnya Bupati Toba juga sudah melakukan pembersihan eceng gondok dengan menggunakan jaring sepanjang 1 km. Upaya ini diharapkan berjalan maksimal sehingga driver yang akan mengikuti race F1 H2O di Danau Toba bisa bertanding dengan nyaman dan aman. Pemirsa, informasi lainnya, Bawaslu Labusel mengadakan kegiatan 1 tahun menjelang pemilu serentak tahun 2024 se-Indonesia yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Jalan Simaningkir, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Apel siaga ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, provinsi dan kabupaten kota. Pada kesempatan ini, Bawaslu Labusel juga meluncing komunikasi digital Jarimu Awasi Pemilu, ditandai dengan menekan tombol sirine oleh Ketua Bawaslu, serta posko kawal hak pilih. Juga membacakan deklarasi pemilu damai dan berintegrasi yang diikuti oleh peserta yang hadir. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ahmad Adin Harahap menghimbau masyarakat agar dapat berpartisipasi untuk ikut mengawasi pemilu dan menyampaikan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat, khususnya di Labuhan Batu Selatan. Sedang melakukan siaga pengawasan 1 tahun menuju pemilu tahun 2024. Programnya ke depannya bahwa Bawaslu Selatan akan mengawasi tahapan-tahapan yang mana saat ini dilakukan tahapan coklit, pengawasan coklit yang dilakukan oleh jajaran KPU yaitu Pantarlih. Terkait harapan masyarakat dalam hal ini kami meminta partisipasi untuk ikut mengawasi, melakukan pengawasan terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu yang mungkin beberapa saat lagi akan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Tetaplah bersama kami di TVRI Sumatera Utara dalam acara Sumatera Utara hari ini sore. Kami akan segera kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Informasi selanjutnya, perkembangan teknologi memiliki peranan bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bisnis kuliner. Selain memberi kemudahan, juga mampu meningkatkan perekonomian di tengah masyarakat. Kehadiran teknologi membawa perubahan dalam hal efisiensi bisnis dalam aspek kuliner. Kehadiran teknologi membawa perubahan dalam hal efisiensi bisnis dalam aspek kuliner, karena penggunaannya memberi kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi melalui aplikasi. Khususnya bagi pembeli, tidak perlu lagi memesan ke lokasi membeli makanan maupun minuman yang dipesannya, karena sudah tersedia beberapa aplikasi yang menawarkan jasa dalam mengantarkan pesanannya. Sementara itu, bagi para pedagang kuliner, dengan adanya teknologi dapat membantu usaha dalam membuat promosi menjadi lebih mudah dan tersebar lebih luas di tengah masyarakat. Seperti halnya dengan Misyah yang telah 18 tahun menjalani usaha kuliner di kawasan perumahan Helvetia Medan. Kehadiran teknologi membantu usaha kulinernya berlokasi di Jalan Kapten Muslim Medan, terlebih pada saat wabah pandemi COVID-19 yang mengalami peningkatan beberapa waktu lalu. Meski mengalami keterpurukan ekonomi pada saat pandemi, membuat dirinya harus optimis untuk bangkit dengan bekerja keras dan memanfaatkan teknologi. Dengan pemanfaatan teknologi digital yang dialaminya, tentunya menjadi motivasi diri untuk berupaya meningkatkan pelayanan di tengah persaingan ketat para pebisnis kuliner lainnya. Kompetisi dengan inovasi kuliner berkualitas serta harga yang terjangkau menjadi salah satu upaya dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan agar tetap terjaga demi mempertahankan kehidupan bagi keluarga. Kalau sebelum ada aplikasi, kita kan hanya pendapatan itu setiap hari ada di tangan. Tapi kalau ada aplikasi kan ada tersimpan. Nah,
aplikasi itu kan langsung masuk ke dalam rekening kita. Nah, jadi minimal yang dari aplikasi itu untuk simpanan. Jadi yang penjualan sehari-hari itulah yang untuk kita gunakan. Itulah. Jadi sesudah pandemi ini ya membantu juga. Nah, tapi tidaklah seperti sebelum pandemi. Lebih enak dikatakan sewaktu pandemi karena yang pembeli itu tidak ada yang keluar. Jadi melalui aplikasi. Nah, jadi kalau sekarang ini mungkin sudah pandemi sudah lewat. Jadi kebanyakan orang pembeli itu keluar sendiri, membeli langsung ke restoran kita. Sementara itu, salah seorang driver ojol Abdul Kholik Fauzan mengakui teknologi memberi dampak bagi kehidupannya untuk meningkatkan ekonomi dan transaksi. Kalau GrabFood itu memang kalau kita ngadapin konsumen itu beda-beda ya. Jadi dia memang apalagi kita sebagai driver ini kita menunggu di resto itu kadang pihak restonya itu pun apalagi driver ini kurang diutamakan, diutamakan dari konsumen yang datang kebanyakan gitu ya kan. Jadi ada juga sebagian memang ya pihak resto itu mendahulukan mana yang duluan itu ya. Gitu. Ya alhamdulillah untuk saat ini mungkin membantu lah. Memang dibilang kalau tambah zaman tuh tambah teknologi lebih canggih ya kan. Apalagi sekarang menggunakan ya uang-uang digital itu seperti OVO gitu kan. Itu lebih baik lagi memang, jadi nggak menggunakan cash gitu, jadi bisa gitu. Perkembangan teknologi tentunya sangat digandrungi bagi kaum milenial dalam kebutuhannya di bidang pendidikan dan juga menjadi salah satu hiburan dalam mengembangkan kreativitas potensi diri. Untuk kemudahan kebutuhan pribadinya, teknologi aplikasi menjadi alternatif pilihan, sehingga saat membutuhkan sesuatu tidak butuh keluar ruangan apalagi nilai rupiahnya dengan harga terjangkau. Ya, pada akhirnya teknologi di HP ini sangat mudah diaplikasikan ke ini, karena apalagi hujan, panas, jauh, untuk memesan makanan itu sangat sulit. Jadi dari situ saya lebih gampang, terus harganya pun terjangkau. Teknologi bisa membawa dampak positif kepada masyarakat guna mendorong untuk semakin berinovasi dan berkembang sehingga mampu beradaptasi di era digitalisasi di tengah era globalisasi. Ya, saudara, berolahraga selain meningkatkan imun tubuh dan menghilangkan rasa jenuh, telah bekerja seharian juga dapat menjalin tali silaturahmi serta keakraban antara anggota dan atasan. Seperti yang dilakukan prajurit TNI Auditorat Militer Tinggi Otmilti Medan dan Otmilti 102 Medan, PNS beserta Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI IKKT baru-baru ini melakukan olahraga bersama di halaman Otmil Jalan Diponegoro, Medan. Senam bersama dipandu instruktur senam dengan mengikuti irama musik aerobik menambah semangat dan energik seluruh peserta. Ketua IKKT Otmilti Medan, Nyonya Catur Rohmat, saat melakukan senam bersama mengatakan kegiatan senam pagi ini bertujuan meningkatkan silaturahmi dan kekeluargaan. Selain itu, senam bersama juga dapat meningkatkan imun tubuh agar tubuh tetap sehat dan bugar dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dikatakan dalam berolahraga khususnya senam bersama ini dapat membangkitkan semangat kekeluargaan yang semakin erat. Nyonya Catur Rohmat berharap ke depan, baik prajurit, PNS dan Ibu IKKT Otmilti juga Otmil dapat bersinergi untuk menciptakan rasa kebersamaan dan kekompakan sehingga tidak ada kesenjangan sosial di lingkungan Otmilti dan Otmil Medan. Sebisa mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami untuk mendukung kinerja suami dan sekaligus melaksanakan silaturahmi dengan ibu-ibu sekalian, IKKT sendiri, agar ke depan lebih solid,
lebih semangat, lebih bersinergi antara Oatmeal Tea yang ada di Medan terutama khususnya agar kinerja bapak-bapak bisa kami dukung dengan maksimal. Setelah senam bersama, juga terlihat dengan melakukan pertandingan bola voli antar ibu-ibu IKKT bersama prajurit TNI yang berlangsung di lapangan bola voli Oatmeal Medan. Pemirsa, berikut ini kita simak informasi perkiraan cuaca oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 1 Medan untuk Jumat 17 Februari 2023. Halo Sobat BMKG, saya Aro, Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk Jumat 17 Februari 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara secara umum diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Sedangkan pada malam hari, hujan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Mandaling Natal, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, dan Tapanuli Utara. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara, dengan suhu udara di wilayah Sumatera Utara berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berada pada kisaran 70 hingga 98%. Kecepatan angin di wilayah Sumatera Utara 10 hingga 30 km per jam, bergerak dari barat laut hingga timur laut. Hotspot atau titik panas di wilayah Sumatera Utara tidak terpantau, dan himbau bagi masyarakat untuk selalu waspada dengan hujan bersifat lokal disertai angin kencang. Demikian perkiraan cuaca Jumat 17 Februari 2023. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa, kini saatnya kita ikuti segmen Lintas Andalas. Informasi pertama dari Bengkulu, Saudara, pada peringatan Hari Kanker Anak Sedunia tahun 2023, para orang tua diingatkan agar menerapkan pola hidup sehat terhadap anaknya agar terhindar dari penyakit kanker. Hari Kanker Anak Sedunia 2023 atau International Childhood Cancer Day jatuh pada hari ini, 15 Februari 2023. Adapun tujuan dari peringatan Hari Kanker Anak Sedunia ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit kanker yang dapat mengancam nyawa anak-anak. Hari Kanker Anak Sedunia juga merupakan kampanye untuk menjadikan kanker anak sebagai prioritas kesehatan anak di seluruh dunia. Untuk itu, Kepala Puskesmas di Kota Bengkulu, Tita Ropika, mengajak dan mengingatkan kepada orang tua untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti memakan buah dan sayuran. Karena menurut penelitian, buah dan sayuran dapat menolak sel kanker. Selain itu, hindari anak dari asap rokok, karena asap rokok dapat membentuk sel kanker. Waspada terhadap kanker ini, karena kanker ini luar biasa ya. Kita harus memberikan contoh terutama kepada orang tua ya, perilaku hidup sehat. Seperti kita mencontohkan kepada anak kita untuk memakan buah dan sayur. Nah, ini juga kalau kita memberikan contoh yang baik, anak-anak kita termotivasi untuk mengkonsumsi makanan buah dan sayur. Menurut penelitian, buah dan sayur sangat bagus untuk menolak sel-sel kanker. Diharapkan warga Kota Bengkulu dapat menjaga lingkungan keluarga dan sekitarnya akan bahaya penyakit kanker pada anak-anak. Hairil Ansori, TPR Bengkulu melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya masih dari Provinsi Bengkulu. Peredaran uang palsu terjadi di Kabupaten Seluma dan telah merugikan pemilik warung dan SPBU. Masyarakat diimbau untuk waspada dan teliti saat melakukan transaksi uang secara tunai. Salah satu lokasi transaksi uang palsu terdapat di warung Desa Niur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Pelaku pemilik uang palsu diduga datang dengan membeli minyak eceran menggunakan uang pecahan Rp50.000. Uang palsu baru disadari pemilik setelah dilakukan pengecekan fisik uang yang sangat berbeda dengan uang asli. Tidak hanya itu, transaksi uang palsu juga terjadi di Kelurahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur dengan pecahan Rp2.000 dan di SPBU Tais dengan pecahan Rp100.000.
Kasat Reskrim Polres Seluma Ibtu Dwi Wardoyo menghimbau masyarakat agar waspada dan teliti saat melakukan transaksi jual beli menggunakan uang tunai. Transaksi tingkatkan kewaspadaan khususnya warung-warung ini ya, khususnya warung-warung. Kalau warung-warung yang kecil ya kami himbau lah. Kami himbau untuk diadakan alat lah. Ada alat untuk pendeteksi apakah ini uang asli atau tidak ya, yang alat ultraviolet itu. Polres Seluma menyatakan melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan identitas pelaku dan dugaan adanya jaringan peredaran uang palsu di Kabupaten Seluma. Dari Kontributor Seluma, Tovan Libero, TPR Bengkulu melaporkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Bengkulu telah resmi membuka posko kawal hak pilih. Hal ini guna mempersiapkan pengawasan pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang. Menuju pendatang pesta demokrasi pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Bengkulu menggelar apel siaga 1 tahun menjelang pemilu 2024. Sekaligus resmi membuka posko kawal hak pilih pada Selasa sore kemarin di halaman kantor Bawaslu di Jalan Bayangkara, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading, Cempaka. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rayendra Pirasat mengatakan, dibukanya posko ini bertujuan menerima berbagai laporan masyarakat yang berkaitan dengan pemilu, seperti warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar dalam daftar pilih dan tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih pada pemilu tahun 2024 mendatang. Yang dimungkinkan tidak belum terdaftar nantinya, ya kan, itu bisa dilakukan ke Bawaslu dan jajarannya, kota sampai ke. Selain membuka posko kawal hak pilih dalam rangka mengawal pemilu, Bawaslu turut mengenalkan aplikasi Jarimu Awasi Pemilu sebagai bentuk kontrol pelanggaran pemilu, kampanye hitam maupun ujaran kebencian. Bagi masyarakat yang ingin mengunduh aplikasi tersebut bisa diunduh melalui Play Store. Hairat Ansori, TPR Bengkulu melaporkan. Terima kasih. Ya saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Dara Putri Rovalini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.